Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Bintang Akbar Sucipto dengan NIM 2510507. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Juanda di Ciawi yang berada di Bogor. Oke, sebelumnya latar belakang saya membuat video ini adalah karena saya disuruh oleh dosen saya untuk membuat video tutorial cara penginstalan operasi sistem Linux dengan virtual mesin. Nah, dari opsi yang banyak ini, Manjora, Mint, Zorin, Parrot, Elementary, sama Black-on, saya memilih untuk menggunakan Linux Mint. Dan teman-teman juga boleh menggunakan yang lain. Tapi untuk penginstalan Linux dengan menggunakan VirtualBox atau virtual mesin ya itu lebih enak menggunakan Linux Mint karena basicnya itu udah dari Ubuntu dan juga dia itu ringan apalagi untuk laptop kita yang kentang kayak gini ya. Oke, nggak usah berlama-lama dah ya, langsung aja nih kita buka Google Chrome, kebetulan udah gue buka ya, terus kita klik aja install Linux Mint. Nah ini udah ada, pilih yang atas nih, download Linux Mint. Scroll ke bawah, set, gila ada banyak ya, ada Cinnamon, Express, Mate. Kita pilih Cinnamon. Ini kayak Cinnamon Girl lagunya Lana Del Rey ya. Kenapa kok yang bawahnya dua nggak dipakai? Karena yang dua bawahnya ini tuh versi lightnya atau versi kecilnya dari si Cinnamon. Bisa dilihat ya tuh dari tampilan juga berbeda ya. Lebih bagusan yang si Cinnamon. Nah, dan juga Cinnamon ini tuh mirip kayak Windows 10. Kalau teman-teman pernah pakai Windows 10, ini tampilannya mirip banget. Jadi familiar lah. Nah, langsung aja kita klik download, kita scroll ke bawah, cari yang namanya download mirror, sih nanti ada tabelnya. Ada banyak nih, pilih yang mana, yang Word atau yang global. Bebas mau yang mana aja, Ciku, Linux Mint, Packers. Bedanya apa? Dari pengembangnya itu doang. Nah, gua pakai yang mana? Gua pakai yang Ciku. Tinggal klik aja, nanti otomatis ke download ada. Cuman karena gua udah download, jadi gak usah dilanjut, di cancel aja. Nah, yang berikutnya itu adalah install VirtualBox. Nah, VirtualBox ini tuh by Oracle ya. Jadi bebas nih mau yang klik yang mana aja, tapi gue rekomendnya langsung download. Jadi langsung ke redirect ke halaman downloadnya tanpa kalian cari-cari lagi. Nah ini ada banyak nih, Windows, macOS, Linux, Solaris. Karena gue device pakai Windows, otomatis gue misalnya yang Windows. Sama kayak tadi, klik aja, tar otomatis ke download. Karena gue udah ke download, ya gue cancel di sini. Nah, kalau udah cancel gimana Bang? Ya tadi VirtualBox-nya kita buka, klik dua kali aja gitu di sini, tok tok. Nah, nanti dia langsung ke install karena gue udah ke install jadi nggak usah langsung kita buka. Nah, disclaimer dulu ya untuk dalam proses penginstalan VirtualBox tuh, nanti tuh kan ada kayak bagian saya setuju atau centang gitu. Itu centang aja saya setuju, habis itu sisanya lanjut aja berikutnya, nggak usah diubah-ubah ke yang lain karena itu udah setelah defaultnya juga udah mantap. Nah, ini Oracle-nya tadi udah kebuka nih ya. Caranya gimana? Pertama kita klik baru tentu aja atau new kalau di kalian ya kalau yang bahasa Inggris. VM name-nya apa? Oke. Di sini gue mau jelasin kalau untuk VM name ini jangan pakai spasi, pakainya strip underscore untuk kata penghubungnya. Misalkan nih gue mau pakainya namanya Linux Mint. Bisa aja di spasi, cuma nanti error biasanya. VM foldernya biarin kosong. ISO image itu adalah file yang tadi kita download nih. Kita cari aja nih di lainnya. Biasanya gue di-download kan ditaruhnya ini otomatis sudah ada nih kebetulan. Nah, biasain pas ini nama belakangnya tuh ISO itu udah ada gitu. Tinggal klik OK, select tuh. Nah, udah gini kita klik lanjut aja, gak usah diapa-apain. Username-nya kita ganti, terserah kalian mau pakai username apa. Tapi karena gua ada nama online itu Tanggin, jadi gua pakai namanya itu Tanggin di sini. Sandinya ini simpel aja 123 karena memang buat percobaan ya 123. Nah, inilah nih kenapa gua bilang gak boleh pakai spasi. Nah, kalau misalkan pakai spasi ya, ini kita gak harus. Nah, itu tuh dia nggak bisa nih. Ini gue udah pakai klik spasi nggak bisa. Jadi pakai strip kayak tadi, gitu guys. Nah, di sini kita klik lanjut aja. Nggak usah lama-lama. Base memorinya terserah ini kalian mau ditaruh di berapa. Cuman karena gua default bawaannya dikasihnya ini cuma 2 giga, terus number of CPU-nya cuma satu.
disknya dikasih 25 giga, 25 giga. Nah, itu terserah kalian mau naikin, tapi saran gua kalau laptop kalian kentang kayak gua, taruhnya di batas aman hijau. Kayak CPU-nya nih gua naikin di nomor 2 aja. RAM-nya kenapa nggak dinaikin? RAM gua nih cuman 12. Kalau ditambahin sampai ini kan sampai 8 ya, itu kasihan berat banget. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Di sini juga selesai. Nah, habis dari ini kan dimatikan ya, maksudnya belum kita buka ya Linux Mint ya. Nah, kita klik mulai aja di sini. Menghidupkan VM. Nanti biasanya muncul nih, ada kayak pop up dari si VM-nya dibuat tampilin. Tinggal kita tunggu aja karena memang prosesnya agak lama. Nah, oke. Ini kok ke error gitu kan? Bootnya tahu hilang apa gimana? Nggak apa-apa. Kita pilih lainnya atau ini udah ada nih. Nah, kita tinggal klik aja. Kenapa kok kayak gini? Karena tadi kita nyimpennya itu di file download. Nggak masalah, no problem, it's okay. Karena VirtualBox ini pada dasarnya ini berjalan di dalam file OSC kita. Sementara di dalam file OSC kita itu kan udah ada si file Windows. Jadi nggak ada si file si cinnamon-nya, makanya jadi ke error. Nggak apa-apa kok, kita kaitin lagi, nggak apa-apa. Kait dan coba ulang bootnya. Nah, kalau ada ini kita sabar-sabar aja. Nah, ini kita pilihnya yang Strat Linux Mint. Nah, tangkap. Nah, tinggal kita tunggu deh prosesnya. Oke, BTW ini udah bisa di close aja ya. Yang belakangnya nih kayak Google Chrome-nya close aja. Kalau OBS karena gue buat ngerekam jadi nggak akan gue close. Ini full screen, jangan lupa. Di sini kita tinggal tunggu aja dan prosesnya cepat-cepat lama tergantung laptop. Agak ini ya, balik lagi tergantung laptop. Oke, di sini gue izin pause dulu sebentar ya karena prosesnya agak lumayan masih lama ya. Oh iya, eh kalau untuk teman-teman ya, sebenarnya gue lebih nyaranin install Linux itu langsung dua boot aja ya, pakai flash bootable atau dibikin ya pokoknya itulah installnya pakai flash bootable itu lebih worth it, lebih ringannya, lebih kerasa dan manfaat benefit buat kitanya itu lebih enak dibanding pakai virtual machine gini. Kenapa gua nih pakai virtual machine? Ya tadi suruh tugas dosen. Sebenarnya gua udah ada Ubuntu di sini sebenarnya. Cuman pas gua ngeliat dosennya pakai VM, waduh, pakai VM Pak, kata saya kayak agak ini ya dosennya buat belajar katanya. Udah nggak apa-apa guys ya. Nah kalau udah masuk tampilan gini, kita tinggal klik aja install Linux Mint. Nah sampai agak kayak ada nih bulat-bulatan gini, nah udah tungguin aja. Prosesnya memang agak lama ya guys. Harap bersabar saja. Yo, aku kembali. Oke, ini untuk install bahasa pakai apa? Indo sebenarnya ada tuh bahasa Indo. Cuman karena gua orang yang suka bahasa Inggris, jadi kita pakai bahasa Inggris aja. Kita klik continue. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti otomatis berubah. Ini biarin aja. Keyboard inputannya pakai bahasa Inggris. Yang lainnya ini juga Inggris juga standar lah ya. Kita klik lanjut, continue atau lanjut kalau misalnya udah diubah bahasa Indo. Ini prosesnya ada banyak ya, ada 7. Jadi harus sabar-sabar. Install multimedia code. Ini bebas ini mau dicentang atau enggak, cuman bagi laptop gua dicentang ataupun enggak terlalu begitu ngaruh. Cuman nggak apa-apa kita centang aja karena takutnya di beberapa laptop teman-teman lebih kompatibel kalau untuk dicentang. Kita klik continue aja, nggak apa-apa. Tuh ya guys ya, basicnya Linux Mint itu masih Ubuntu. Jadi sangat nikmat lah, ringan. Apalagi untuk laptop yang kentang kayak gini. Kalau pakai VM gitu ya seharusnya diinstal kayak gini juga sih. Dual boot juga sama.
Cuman bedanya lebih cepat lah kalau dual boot buat prosesnya. Nah, di sini kita klik aja nih install new. Ini nggak apa-apa kok guys, nggak usah terlalu khawatir ya. Erase this dan install Linux Mint. Ini kayak lokasi partisi yang kita buat tadi tuh, misalkan ada file lain tuh, bakal otomatis dikosongin. Tapi tenang aja, kalau pakai Vim itu udah otomatis nyari file yang kosong selagi storage kita memenuhi. Jadi, don't worry ya guys ya. Atau mau oper sendiri, mau buat sendiri di file PC atau laptop teman-teman nggak apa-apa. Ketik yang sorry, klik yang something else. Cuman karena gua nggak mau ribet, jadi gua pilih yang atas. Kita klik install now. Tunggu lagi beberapa saat, lumayan ya. Sudah berapa menit? Oh, sudah 11 menit. Oke, ini kita klik continue, nggak apa-apa. Nah, ini defaultnya pilih Jakarta aja. Kita klik continue atau lanjutkan. Nah, your name. Gila Kimi no Nawa. Ini your name namanya siapa? Tadi gua Tangbin. Biasa itu mah. Passwordnya ya 123. Confirm password 123. Udah beres. Langsung ke continue ini. Gak usah dicentang-centang, udah biarin aja. Biar gak ribet. Short password, gak apa-apa. Namanya juga buat pencobaan. Ribet-ribet juga ntar ada masalah. Waduh, pusing. Oke guys. Nah, ini di Linux. Ya ini sebenarnya udah mau beres, cuman masih installnya di sistem, jadi kayak ngelup 2 kali ya. Itu tungguin aja sampai beres, gak apa-apa. Memang bakal lama prosesnya kok. Kalian mau tinggal sambil rebahan, kayak mau apa, gak apa-apa. Malum ya, laptop-laptop kentang kayak gue gini pasti bakal lama. Oke, tadi proses instalasinya udah beres. Tenang aja ini tampilannya nggak ada yang berubah-ubah. Pokoknya begitu tadi udah si hijaunya tuh udah rata kanan sampai mentok, set, itu udah otomatis langsung ke kayak gini lah tampilannya lah. Ini di restart now. Wajib lah untuk di restart ya. Jangan di continue testing, itu agak beda vibes-nya. Asik vibes-nya dong. Ya lagi-lagi kita harus menunggu, harus banyak bersabar memang kalau pakai virtual mesin ini ya. Kalau masih ada yang bingung nih cara kerja virtual mesin itu kayak gimana? Jadi tuh dia tuh berjalan di atas OS Windows atau OS yang ada nggak cuma Windows ya, bisa Linux kayak bisa yang Mac OS bisa yang lain-lain. Nah, cara kerja tuh gimana? Si virtual box ini, si Oracle atau yang lainnya, VM, itu ngebaca OS yang ada di dalam si Windows lagi. Jadi sebenarnya tuh penempatan OS tuh yang benar itu tadi itu kan gue taruhnya di download ya. Sebenarnya sih nggak salah, cuman kalau mau itu harus kayak buat jalur path lagi kayak tadi tuh ada kayak error kan, nggak ada bilangnya. Nah itu bisa aja pindahin aja di dalam si C aja bebas mau ditaruh di mana di dalam C taruh. Nah nanti si VM itu otomatis nyari ini yang file yang OS ini di mana yang belakangnya titik ISO itu. Nanti udah ketemu otomatis dia ngejalanin kayak gitu. Kalau di luar file C itu gimana bang? Kak, kayak tadi gua di download sama aja, cuman bedanya tadi kita harus nambahin lagi jalur. Cuman di sedikit doang kok kayak di redirect lagi. Gampang kok kawan. Nah ini tinggal klik enter aja. Harus menunggu lagi. Tenang guys. Emang beginilah. Masih ya sebentar lagi. Nah kan udah. Linux Mint.
Nice. Itu tadi username sesuai yang tadi kita buat ya, Tangbin. Ini kita buat passwordnya tadi 123, terus enter. Nah, kalau main Linux harus pandai-pandai bermain command line. Itu kayak hukum wajib lah. Nanti gak lama sih muncul sih, mestinya ya. Nah, kan benar. Ini terserah kalian mau baca atau enggak, cuman karena gue udah tahu jadi gue skip aja, gue silang. Ini ada file manager, terus ini button kayak yang Windows tadi, bisa kita klik. Nah, BTW ini tombol Windows di keyboard kalian bisa kepake kok. Tuh, ini gua klik, bisa. Ini ada banyak banget dan ada beberapa file, sorry, aplikasi yang berjalan di Windows sebelumnya tuh bisa berjalan juga di sini kok. Tenang aja guys. Nah, untuk media browsernya di sini pakai Firefox. Ini ada terminal juga aman kok guys. Tuh, Tangbin. Kita buka lagi Firefoxnya nih. Mau searching apa nih? Misalkannya tadi Linux Mint. Nah, udah ada guys, udah bisa nih untuk searching-searching dan lain-lainnya. Nah, terkomen ya. Oke, ini gua close aja nggak apa-apa. Nah, oke nih guys, kalau misalkan tadi mau dengerin musik ya, kita bisa klik aja YouTube aja lah yang mudah ya. Karena dia bisa ngeplay gratis lah istilahnya, nggak usah login-login di sini ribet banget kamu login-login. Bukan ribet sih, guanya yang males loginnya. Apa nih, misalkan India. Gila gua lagi suka banget sama si Baskara ini lagunya, bagus-bagus banget. Apa ya? Nah, ini musiknya sih kedengeran ya dari suara iklan juga. Nah, bisa kalian sama denger kan? Ya, gue lihat yang back di OBS juga, desktop audionya juga. Oke, gue pause aja dah, nggak apa-apa. Paling gitu aja sih dari gue ya guys ya. Sisanya sih kalian bisa ngulik-ngulik sendiri lah. Karena ini sampai kayak kalian buka lagi Windows baru sebetulnya ya. Oke deh, semangat untuk yang mau belajar dan mau menginstal. Sorry, gue terlalu banyak nyeping di sini ya. Soalnya memang lama cu installnya ya. Kayak gini lah, jadi laptop kentang. Sebenarnya sih dibilang kentang juga enggak, cuman memang karena pakai virtual mesin, sekali lagi gue bilangin jadi berat. Dan gue sangat rekomen itu kalau di dual bootin pasti ringan ya guys ya. Oke, terima kasih yang udah menonton. See you. Karena nanti di next video gue mau buat tutorial kita ngoding Java. Sayonara.